Hai Libra, sekarang kita love reading ya. Seperti biasa ini kolektif untuk Sun, Moon, and Rising in Libra. Crosswatcher juga silakan ya, kalau kamu ingin menyimak. Dan kalau kamu ingin personal reading yang lebih private, kamu bisa booking ke Tarot with Rain 77. Kali ini kita lihat untuk general reading percintaan Libra. Sudah ada The Lovers. Wow. Ada Queen of Swords dan High Priestess. At the bottom of the deck-nya Victory, Ambition, Kindness. Oke, Libra. Sepertinya kamu akan dihadapkan pada dua pilihan atau bahkan lebih. Beberapa dari kamu mungkin sudah pernah memilih ya, sudah memilih, kemudian kamu diminta untuk stay true, komit pada pilihan kamu. Yang aku rasakan sih sebenarnya pilihan kamu tepat ya. Cuma mungkin ya kamu memilih pasangan yang tegas, bisa dibilang galak ya. Tapi sebenarnya itu bagus ya, ada baiknya. Jadi terlepas dari sifatnya yang keras, yang tegas, blak-blakan, sebenarnya itu adalah sosok pasangan yang bisa melengkapi kamu. Yang aku rasakan, kalau kamu single, kamu akan bertemu dengan fellow air signs ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ada kemungkinan kamu tertarik sama orang ini, dan orang ini mungkin sedang tidak berpikir untuk cinta-cintaan. Nah, tapi kalau kamu yakin ya, ini adalah calon pasangan yang terbaik, maka kamu perlu meyakinkan diri kamu, perlu ulet gitu ya. Jadi pantang menyerah. Memang orangnya ini, ya dia itu bukan orang yang romantis atau kayak menye-menye ya, bukan melankolis. Sosoknya sebenarnya penuh cinta sebenarnya. Hanya saja dia tidak menunjukkan ke orang lain. Jadi dia menyimpan di dalam lubuk hatinya, karena bisa saja ya dia itu pernah punya hubungan yang gagal, di mana di situ dia bucin, abis-abisan gitu ya, cinta mati, tapi ternyata kandas. Maka di hubungan berikutnya dia itu akan seperti dingin ya, kelihatannya tuh dingin, padahal sebenarnya dia tuh sayang ya, kepada pasangannya itu dia sayang, hanya saja dia tidak akan memperlihatkan. Atau bisa juga memang karakternya ya, karakternya bukan yang suka memperlihatkan perasaan atau emosinya. Bisa jadi orang ini punya kedudukan tinggi, atau dia memang secara intelektual itu levelnya di atas kamu. Tapi hati-hati juga, karena meskipun dia orangnya berdasarkan logika, dia sebenarnya punya kepekaan yang cukup tinggi juga. Jadi intuisinya tajam. Kamu gak bisa main-main sama orang ini ya. Dan meskipun kamu kayak, aduh orang ini kok begini amat, tapi kok aku bisa jatuh cinta ya sama orang ini. Nah itu salah satu ciri-ciri bahwa memang jodoh kamu. Jadi kan jodoh itu nggak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kelihatannya orang ini juga selain bisa dijadikan partner dalam percintaan, dia juga bisa dijadikan partner dalam bisnis. Orangnya itu bisa diajak diskusi, orangnya cukup logis, meskipun begitu dia punya intuisi yang tajam. Jadi kombinasi itu sangat bagus ya untuk bisnis, logis dan peka. Kalau hanya logis aja, ya terkadang produk atau jasa yang dihasilkan itu kurang menarik minat konsumen. Kalau terlalu emosional gitu ya, jadi terlalu di sisi kreativitas aja, tapi dia tidak bisa memikirkan secara logis, biasanya ya sering ditipu kah, atau banyak mengalami hambatan ya,
kurang bisa beradaptasi, kayak gitu-gitu. Tapi yang aku lihat orang ini bisa mengkombinasikan keduanya. Cukup imbang ya. Jadi dia sosok yang bisa dibilang jarang kamu temui. Jadi jangan sia-siakan ya kalau kamu bisa menemukan orang ini. Meskipun pada awalnya kamu kayak sebel ya. Ada kemungkinan beberapa dari kamu itu awalnya nggak suka. Bahkan kayak sebel. Mungkin kalau rekan kerja tuh sering ribut ya, sering beda pendapat. Tapi lama-lama karena sering diskusi, sering debat, akhirnya kayak menemukan sisi di mana kalian itu merasa cocok dan bisa berkompromi. Yang aku rasakan orang ini meskipun kelihatannya kaku, tapi sebenarnya bisa diajak kompromi. Orangnya sebenarnya lembut ya, tapi lembutnya itu tidak akan diperlihatkan ke orang lain. Mungkin diperlihatkan ke pasangan, tapi bukan untuk konsumsi umum. Kalau dari air signs, dominannya zodiak Gemini ya, yang akan cocok sama kamu. Ada yang dari water signs ya, apakah itu Pisces? Aku merasakan di sini lebih cenderung ke sesama air signs ya. Jadi water signs hanya beberapa. Cuma kalau kamu bertemu dengan water signs, terutama Pisces ini nggak kelihatan seperti Pisces. Orangnya tuh kelihatannya nggak melankolis atau nggak selembut Pisces. Tapi sebenarnya ya ketika kamu mengenal lebih jauh, apakah sudah jadi pasangan ya, apalagi sudah jadi pasangan, maka kamu akan merasakan kelembutan dan keromantisan si Pisces ini. Bahkan bucin ya, dia itu akan bucin kalau sudah jadi pasangan. Dan di sini juga ada saran ya. Kalau kamu dihadapkan pada pilihan, pilihlah yang sesuai dengan kata hati yang paling dalam. Jadi bukan hanya menggunakan logika aja, tapi gunakan juga hati nurani yang paling dalam. Karena kalau misalnya kamu memilih orang ini hanya berdasarkan kecerdasannya aja, atau kemapanannya aja, kamu ya bisa dibilang akan struggling ya. Meskipun begitu, ya kalau sudah jodoh, ya pasti akan ketemu dan berlanjut ya. Cuma bagaimana meminimalisir perbedaan supaya nanti itu nggak awet rajet, supaya hubungannya harmonis, gitu kan? Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Libra soal percintaan? Yang aku rasakan, sebagian besar kamu akan bertemu soulmate ya. Cuma di sini aku nggak melihat atau belum kelihatan apakah ini akan sampai ke perkawinan. Bisa jadi nanti kalaupun sudah dekat ya, menjadi sahabat, ada beberapa yang bisa berlanjut ke jenjang berikutnya ya, menikah dan memiliki keluarga. Tapi kebanyakan di sini menjadi sahabat ya dalam mengarungi kehidupan. Soulmate. Ya, this is the sign. Soulmate ya. Sekali lagi, the lovers, this is the sign. Get more information. Ya, ini yang aku bilang bahwa apa yang di permukaan tidak semuanya gitu ya yang dia perlihatkan. Di luar mungkin dia kelihatannya seperti A, tapi di dalam itu ada B, C, dan seterusnya. Tapi bukan berarti negatif juga ya. Cuma sebagian kecil memang perlu berhati-hati karena bisa saja ya ada orang yang memang di luar kelihatannya keras, padahal di dalamnya itu dia lembut. Ada juga yang di luar itu kelihatannya tulus, di dalamnya itu punya akal bulus ya, atau pembohong. Itu ya paling warningnya. Choose a new direction. Nah, ini buat kamu yang ketika memilih ya, kamu itu hanya memikirkan sesuatu yang di permukaan, dari fisik, dari materi, apa yang kelihatan di permukaan. Lebih baik kamu memilih yang
sesuai dengan hati nurani ya. Jadi The High Priestess ini terus choose a new direction, berarti kalau kata hati kamu itu bertentangan dengan apa yang kamu lihat di permukaan, kamu lebih baik menggali lagi, terus menggali informasi sedalam mungkin dari segala pihak ya, dari temannya, rekan kerjanya, keluarganya. Jangan sampai kamu salah pilih, karena balik lagi ya ke awal, kamu itu dihadapkan pada pilihan. Nah, jadi kalau kamu ingin memilih, jangan sampai kamu salah pilih. Kalau kamu sudah memilih ya, bagaimana kamu bisa mengatasi ya, menanggulanginya. Nah, jadi kalau misalkan kamu sudah jalan dengan dia di jalur A, berarti kamu harus mencari jalur yang lebih cocok gitu ya. Apa pindah ke jalur B atau ke jalur C. Artinya kamu jangan bertahan pada situasi yang tidak mengenakan kamu. Tanya ke dalam hati kamu gitu ya. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oke, so pada dasarnya yang aku rasakan di sini ada yang sebagian itu memang merasa salah pilih ya. Tapi kalau sudah begitu, bukan berarti kamu langsung pegat, langsung udahan aja, bukan seperti itu. Tapi kamu mencari cara bagaimana supaya mendapatkan solusi, supaya bisa berkompromi gitu ya, mencari jalan yang lain. Siapa tahu ya dengan mengubah jalur ya, pindah haluan atau kayak belok kanan atau belok kiri, kamu itu akan menemukan kecocokan dan pada akhirnya kalian itu malah akan bisa seiring sejalan ya di jalan yang baru itu. Oke, so demikian dulu reading untuk Libra, semoga membantu. See you and take care.